Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldo dengan NIM 64220803 kelas 645A07. Di sini saya ingin mempresentasikan penilaian HER Project mata kuliah manajemen keuangan dengan judul analisa laporan keuangan menggunakan metode rasio pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2019 sampai 2023. Di sini adalah daftar isi. Yang pertama adalah latar belakang, kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, empat analisis rasio, dan yang kelima kesimpulan. Latar belakang, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan terkemuka di industri makanan dan minuman di Indonesia dengan berbagai produk yang memiliki pangsa pasar luas. Sebagai perusahaan terbuka, kinerja keuangan di CBP menjadi faktor utama dalam menilai stabilitas dan potensi pertumbuhannya. Laporan keuangan yang tersedia bagi publik memungkinkan para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan manajemen perusahaan untuk melakukan analisis mendalam terhadap kondisi finansial perusahaan dari tahun ke tahun. Dengan melakukan analisis rasio keuangan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dalam suatu periode tertentu sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan perusahaan serta membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih baik. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama ada analisa kinerja keuangan dengan analisis rasio. Dan yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan rasio. Tujuan penelitian yang pertama menganalisis kinerja keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menggunakan rasio keuangan selama periode 2019 sampai 2023. Tujuan penelitian kedua mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan rasio keuangan, masuk likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas dalam kurun waktu tersebut. Analisis rasio. Rasio likuiditas. Wirin rasio. Pada periode 2021 sampai 2020 terjadi penurunan yang signifikan sebesar -46%. Ini dapat dilihat dari tabel analisis tahunan yang menunjukkan hasil total akumulasi tahun 2020 sebesar 226% dan penurunan tahun 2021 sebesar 180% dengan peningkatan aset standar sebesar 13.281.114 ton utang jangka pendek sebesar 9.719.969. Quick Ratio. Menurut tabel analisis hasil tahunan, total akumulasi tahun 2020 sebesar 174% dan tahun 2021 sebesar 148%. Terjadi penurunan yang signifikan sebesar -26% selama periode 2021 sampai 2020. Dengan demikian, aset lancar meningkat sebesar 13.281.414. Akun presiden meningkat sebesar 1.270.739 dan utang jangka pendek meningkat sebesar 9.319.69. Cash ratio. Dari tahun 2020 hingga 2019 terjadi penurunan sebesar -24%. Ini dapat dilihat dari tabel analisis tahunan yang menunjukkan hasil total akumulasi tahun 2019 sebesar 127% dan tahun 2020 sebesar 104%. Dengan demikian, pada tahun 2020 terjadi peningkatan kas yang setara kas sebesar sekitar 176.294 dan peningkatan utang jangka pendek sebesar 619.805. Working capital to total asset. Dari tahun 2019 hingga 2020 terjadi penurunan hingga mencapai nilai 4%. Dikarenakan pada tahun itu, yaitu tahun 2020 modal kerja yang kurang cukup besar sebesar 4.105.250. Rasio liabilitas.
Debt equity ratio. Periode 2022 sampai 2021 terdapat penurunan sebesar min 15,1% jika dilihat pada tabel analisis hasil total akumulasi tahun 2021 sebesar 116% dan tahun 2022 sebesar 101%. Jika dibandingkan pada tahun 2022 terjadi penurunan total utang sebesar 5.510.236 dan peningkatan pada total ekuitas sebesar 2.749.144. Total debt to total asset. Tahun 2019 menuju tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 24% yang menandakan bahwa tingkat ketergantungan perusahaan terhadap hutang dalam mendanai asetnya yang sangat cukup tinggi yang bisa dilihat pada total utang pada tahun 2020 sebesar 53.172 yang sebelumnya tahun 2019 sebesar 12.038.210. Long-term debt to equity ratio. Dari tahun 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan yang cukup lumayan besar dengan ditandai kenaikan persentase 67% yang menunjukkan utang jangka panjang yang cukup lumayan meninggi dari 5.481 hingga 44.108. Rasio aktivitas. Inventory turnover. Periode 2020 sampai 2019 terdapat penurunan sebesar min 1,87% jika dilihat pada tabel analisis hasil total akumulasi tahun 2019 sebesar 86% dan tahun 2020 sebesar 84%. Jika dirincikan pada tahun 2020 terjadi peningkatan beban penjualan sebesar 1.523.983 dan peningkatan persen sebesar 766.400. Total asset turnover. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang lumayan dari 1,09 menjadi 0,49 dikarenakan adanya kenaikan dari penjualan bersih dan total aset yang diperoleh. Receivable turnover. Pada periode 2020 sampai 2019 perputaran piutang mengalami penurunan sebesar min 62%. Hal ini disebabkan oleh pelanggan yang tidak tepat waktu dalam membayar piutang jika dilihat pada tabel analisis hasil total tahun 2019 sebesar 1.007% dan tahun 2020 sebesar 944%. Dengan demikian di tahun 2020 terjadi peningkatan pada penjualan sebesar 4.344.345 dan piutang dagang meningkat sebesar 737.700. Average collection period. Adanya penurunan persentase pada tahun 2019 ke 2020. Hal ini disebabkan kenaikan nilai dari piutang usaha dan piutang kredit. Dikarenakan persentase rata-rata yang lumayan tinggi, perusahaan butuh waktu lama untuk menagih piutang yang bisa menyebabkan masalah likuiditas. Rasio profitabilitas. Gross profit margin. Kinerja keuangan perusahaan selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan stabilitas dengan beberapa fluktuasi. Gross profit margin atau GPM bergerak dalam rentang 34% hingga 37%, mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola harga pokok penjualan dengan cukup baik. Tahun 2023 dan 2020 mencatat GPM tertinggi sebesar 37% yang menunjukkan efisiensi dalam produksi atau secara tinggi harga yang menguntungkan. Sebaliknya, tahun 2022 dan 2019 mengalami penurunan hingga 34%, kemungkinan karena kenaikan biaya produksi atau perubahan strategi penjualan. Operating ratio mengalami variasi dari 63% hingga 67% dengan tahun 2023 dan tahun 2020 mencatat rasio terendah di 63% dan menandakan efisiensi operasional yang lebih baik. Sebaliknya, di tahun 2022 dan tahun 2019 operating rasio meningkat hingga 67% dan 66% yang mengindikasikan adanya beban operasional yang lebih besar baik dari segi biaya produksi,
pemasaran, maupun faktor eksternal seperti inflasi atau kenaikan harga bahan baku. Meskipun demikian, hasil ini tetap berada dalam batas yang wajar dan tidak menunjukkan lonjakan signifikan yang dapat mengganggu profitabilitas. Net profit margin. Perusahaan sempat mengalami fluktuasi dengan pencapaian terbaik di tahun 2020, yakni 14% yang mencerminkan peningkatan efisiensi atau strategi bisnis yang lebih menguntungkan. Namun pada tahun 2022, NPM turun hingga 7%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh peningkatan biaya operasional atau faktor eksternal yang menekankan laba bersih. Meskipun demikian, di tahun-tahun sebelumnya NPM tetap berada dalam kisaran 10% sampai 12%, menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menjaga profitabilitasnya dengan baik. Kesimpulan, kinerja PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami fluktuasi selama 2019 sampai 2023, terutama pada likuiditas dan struktur permodalan. Penurunan rasio likuiditas disebabkan oleh peningkatan utang jangka pendek, sementara ketergantungan terhadap utang yang tinggi tanpa pertumbuhan laba yang sebanding meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Efisiensi operasional juga menurun, terlihat dari rendahnya perputaran aset dan piutang. Meskipun gross profit margin stabil, peningkatan beban operasional menekan laba bersih, terutama pada 2022. Untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan, perusahaan perlu mengelola likuiditas, meningkatkan efisiensi, dan menyeimbangkan strategi pembiayaan. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.